Perkenalkan, kami Sibulang Sigli, Kabupaten Pidi, Nangru Aceh Darussalam. Hari ini sepulang sekolah, kami diajak paman ke kebun melinjo. Pohon melinjo menjadi salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Pidi. Biasanya, melinjo banyak ditanam di belakang rumah. Melinjo yang sudah bisa dipetik biasanya memiliki kulit buah kekuningan dan merah. Panen biji melinjo biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Tapi sayang kawan, karena musim melinjo sudah lewat, pohon melinjo yang kami panen kali ini buahnya tinggal sedikit. Memang cok buah gemiwa kan? Buah Gabah. Assalamualaikum. Biji melinjo yang sudah dipanen kemudian dikupas. Belah biji melinjo dengan pisau, buang bagian kulitnya. Mewah peluk je yang lagi yang lah. Ya, cara ngambil kajian peluk anak beli. Hati-hati ya kawan, jangan sampai terkena tangan. Kawan, biji melinjo yang sudah tua memiliki bagian lapisan kulit yang keras. Bijinya ini yang nanti akan diolah menjadi kerupuk muling. Proses pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Makanya sekarang banyak dicari orang. Pastikan semua buah melinjo sudah terkupas. Nyawa hanya pakai anu tapluk kulit. Anjir tak goreng you ah. Anjing nyana kulit tu pet. Ayan. Kalau sudah, biji melinjo siap masuk ke proses selanjutnya. Kena lompat mandu bola. Kabe. Kabe bola. Ya bantu Miwa ya peh kerupuk muling ah. Ya. Mat bola. Saatnya kita membuat kerupuk muling. Sangrai biji melinjo menggunakan pasir panas. Aduk beberapa saat, kemudian angkat. Jangan lupa pastikan bersih dari pasir ya. Sumdah lagu. Belihin. Geprek biji menggunakan alat khusus dari besi sampai menjadi lempengan. Lakukan dengan cepat saat biji melinjo masih dalam keadaan panas. Kalau tidak, pembentukan kerupuk muling gatot alias gagal total. Oh ya, lebar kerupuk muling ditentukan dari jumlah biji melinjo yang digeprek teman. Biasanya Bibi menggunakan 2 buah melinjo sekaligus. Kalau dilihat dari proses pembuatannya, kerupuk muling hampir sama dengan kerupuk emping dari Pandeglang, Banten. Di Kabupaten Pidi, kerupuk muling sudah ada sejak dulu. Makanya kerupuk ini bisa dengan mudah kalian temukan. Dok serta lebih-lebih. Masih dah. Panai nama hai. Ada long ku belah. Barang padu kana peng. Serbe. Pengolahan kerupuk muling banyak dijadikan sebagai cemilan sehari-hari. Bolang, kabeh tape kerupuk. Ya, tajak bantu Miwa ada ya. God mua. Ya, Bib. Kerupuk muling yang kami buat sudah selesai dibentuk, kawan. Jemur kerupuk sampai kering. Penjemuran hanya dibutuhkan dengan hitungan jam saja, tergantung dari panas matahari. Ada yang unik saat menjemur kerupuk muling. Alasnya terbuat dari anyaman daun kelapa, teman. Kami menyebutnya blout. Salah satu alat tradisional khas Aceh yang masih banyak digunakan sampai saat ini.
ini dia yang kami tunggu-tunggu. Bibi mengajak kami menggoreng kerupuk muling. Dan akan kami olah menjadi muling balado. Panaskan minyak, teman. Setelah itu, masukkan kerupuk. Saat menggoreng kerupuk, api harus stabil ya. Nggak boleh terlalu besar, karena bisa membuat kerupuk muling mudah gosong. Sementara itu, kita siapkan juga bumbu kerupuk muling. Haluskan cabai dan campurkan bumbu lainnya. Ya wah, campur je harus le ah. Yang nak kakak nak galak geung. Galak. Galak tak boleh no. Di Pidi pada umumnya, kerupuk muling cukup digoreng saja dengan tambahan garam, teman. Bolang kalicang mandum bahan untuk begalado. Kalau Lanjut memasak bumbu. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan cabai halus dan aduk-aduk. Tambahkan sedikit garam, cabai bubuk, dan pelengkap lainnya. Kalau sudah, campurkan kerupuk muling, aduk sampai bumbu merata. Kerupuk muling siap untuk disantap. So yang hawa kerupuk muling kah? lon. Yuk, lanjut sama-sama. Tekstur kerupuk muling renyah banget, teman. Rasanya juga enak, gurih, dan pedas. Marah lango. Teman, biji melinjo ternyata memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Kandungan antioksidannya mampu menjaga tubuh dari serangan penyakit. Oh ya, bolang miwa karat tua, baru mak na yu titip lo sirang, ngambelangan tanah, bek tua bolang lo si ada, nyampat peng, bek gada. Gami wah. Bi kacok telo na bi. Ya, tak jadi. Ayo teman, kita menuju pasar untuk membeli garam dan bolangong tanoh titipan ibuku. Ini namanya Pasar Sigli, pasar terbesar yang ada di Kabupaten Pidi. Di pasar ini berbagai kebutuhan ada, mulai dari sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Kita menuju ke kios paman untuk membeli garam terlebih dulu yuk teman. Lang, tayo apa dah belah sirah lang. Musa na salah inai ku inanan. Oh nya inan. Nyanyak long tau ibu inan. Bayar bu saya kena ni. Lah. Balang lo. Bapak lah. Ya lah. Ya ampun, amplop yang dititipkan bibi dari ibu hilang kawan. Aduh, gimana ya? Biar ibu nggak marah, akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke tempat pamanku yang ada di kawasan Blangpase. Di sini pamanku bekerja sebagai petani garam. Kita bantuin paman ya kawan. Siapa tahu nanti dikasih garam buat gantiin titipan garam ibu. Desa Blangpase, Kabupaten Pidi, memang menjadi ladang pembuatan garam dari dulu. Setidaknya ada 160 petani garam yang ada di sini kawan. Tiap petani memiliki bangunan tradisional yang terbuat dari kayu dengan atap daun kering. Di tempat ini, ratusan kilogram garam dibuat setiap harinya. Garam atau dalam bahasa Aceh lancang sirah khas Blangpase memang sangat terkenal teman. Selain kualitasnya bagus, proses pembuatan garam Pidi sangat unik. Panewo. Oh pasai. Abah tengah siap-siap apa gak sirah? Nyo tinggal ada anu. Tolong ya abah. Beres no tak ada no cok gerbak. Pasal anu tak no. Makasih abah.
Sebelum mengolah garam, Paman menjemur tanah terlebih dulu. Tanah ini berbeda dengan tanah pada umumnya. Tanah ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Proses ini bertujuan untuk mengendapkan kandungan garam pada tanah. Semakin terik matahari, kandungan garam semakin tinggi. Ayo, semangat teman-teman! Berata baca apa? Buahnya pada pura ada yang apa? Kita 2 malam. Mangko pura buat tidak ada. Ji bah makin de ada mende 2 malam, entah mah kadar tira lah om ji. Proses penjemuran tanah garam selalu dilakukan oleh Paman setiap hari. Teman, masing-masing area penjemuran garam milik petani di sini memiliki luas 2000 meter persegi. Luas juga ya. Tanah yang sudah kering biasanya menggumpal dengan tekstur yang cukup keras. Siapkan tanah kering, kemudian masukkan ke dalam kotak yang terbuat dari papan, yang biasa disebut dengan niri. Setelah itu, siram dengan air bersih kawan. Air yang keluar dari celah inilah yang nanti akan direbus dan diolah menjadi garam. Tadi yang mau oleh itu kira oleh ya, proses rebus dalam. Kita lanjut membuat garam. Air dari endapan tanah yang sudah terkumpul direbus sampai menggumpal. Untuk perebusan, Paman mengandalkan panas yang dihasilkan kayu, teman. Diamkan air sampai mendidih dan membentuk bulir garam. Setidaknya butuh waktu sampai 8 jam. Dalam sehari, Paman bisa menghasilkan 100 kg garam, teman. Wah, banyak juga ya. Lang nyo tira katu, nyo kaji dakuk yo no dapat duit no na. Nan jarang gue sirah lu bang sepuluh. Makaji dia angkelai nyo ji le proses, trik proses ji pula tira. Makaji bek bang kanan lang. Good. Angkat garam dan angin-anginkan sampai dingin. Garam yang sudah jadi biasanya dikirim ke sejumlah pasar yang ada di Aceh. 1 kilogram garam dihargai mulai dari Rp8.000. Empat lang oleh-oleh dari Nasira dari Abua, tolong je rumah be. Terima kasih lang ka bantu Abua no pegat tira ni lancang. God Assalamualaikum. Ya. Hati-hati lang. Alhamdulillah, tuh kan teman, kita dikasih paman garam beneran. Syukurlah, garam sudah ada gantinya. Tinggal belangong tanah yang belum. Giban. Om ja. Bang orang aja bang. Jangan terano banyak si. Kajak ka? Betul je. Kajak, jangan terbaik jom. Pegang. Rezeki memang gak kemana ya. Kami bertemu dengan Abang Aulia yang sedang mengantar tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan belangong tanah. Asyik, Paman mengajak kami untuk melihat proses pembuatan belangong tanah. Teman, becak di Aceh berbeda dengan becak pada umumnya. Ini dia, becak khas tanah rencong. Motor modifikasi dengan tambahan rangka besi yang dijadikan sebagai tempat barang dan penumpang. Pegangan yang kencang, teman-teman. Akhirnya sampai juga di lokasi pembuatan belangong tanah. Ya Cik, nyok kai pegang nyok buno belangong dano. Jadi unding kai no ya Cik ba? Okah betul-betul ba? Ba, abang jak le ba? Good. Tegang bang. Ini yang namanya cara pegat belangong tari tanah liar. Membuat belangong tanah sudah dilakukan nenek sejak masih muda.
bahan dasar tanah liat, kemudian dicetak dan dibentuk. Tekan-tekan dan rapikan. Walau tidak mudah lagi, nenek tetap semangat mempertahankan tradisi pembuatan belangong tanoh. Hebat! Berbeda dengan pembentukan tanah liat pada umumnya yang menggunakan meja putar, pembuatan belangong tanoh hanya membutuhkan alat cetak yang sederhana, teman. Belangong tanoh adalah salah satu alat tradisional yang masih bertahan sampai saat ini di Aceh. Kegunaannya banyak banget. Bisa sebagai alat untuk memasak dan menyimpan makanan. Belangong tanoh buatan nenek memiliki ukuran beragam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nenek juga membuat berbagai alat tradisional lain yang terbuat dari tanah liat. Belangong tanoh yang sudah terbentuk kemudian dibakar sampai kering. Pembakaran mengandalkan sabut kelapa dan jerami kering. Ada krep masak Ji. Buat aja. Mana namanya apa yang kau masak di rumah? Ada ya, ada tanah. Ya. Tuan Maya nak belangang. Oh, mak ada pengen makan sayang no. Mana wakah pi kana ka tolong makcik bilah tabah bawah. God. Makasih ya, Cik. Assalamualaikum. Nenek baik sekali. Terima kasih banyak ya, Nek. Langsung saja kita antar garam dan belangong tanoh yang dipesan oleh ibuku. Hai ho, si bolang kok anai wowo leo. Sirangan belangong tanoh. Anai puo-puo. Leh najo miwa pipeng oh. Kasihan ibu, gara-gara kami sampai lama menunggu. Kita kasihin garam dan belangongnya ya kawan. Hai, bola. Apa sih dalam belangong? Makasih ber. God, bawa mah melam ah. Man. Jaju. Apa yang main elam? Apa? Assalamualaikum. Kejap, bolang. Ya Allah, nama yang mutuahan. Si A kaya meen. Alah, hai bolang mutua. Tengok tajak lang. Ajak bapak wah menampak kita ukut. Semoga berdung rongkok pak wah ronyo ah. Amin. Lang, nanti salah ke muka bapak wah. Oh, Jit. Jod. Sekarang kami ada di Pelabuhan Perikanan Kuala Pekanbaru yang ada di Pidi. Selain menjadi lokasi bersandarnya para nelayan, tempat ini juga sebagai penampungan ikan, teman. Hampir tiap hari, puluhan nelayan berlabuh dan membawa hasil laut. Biasanya para nelayan berangkat malam hari menuju Selat Malaka, kemudian kembali pada saat pagi hari. Kami sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan pamanku yang bekerja sebagai nelayan. Dari Papa dulu nunjak tiga ya. Dari popa subuh mana? Singa lonjak je. Je batik karayu untuk Jawa. Kakak mak tahu bit, puja. Antuk hotel lain. Kita bantuin paman yuk. Hasil ikan milik paman kali ini gak banyak kawan. Kata paman, cuaca laut sedang tidak mendukung. Gak apa-apa ya paman. Semoga besok hasil lautnya semakin melimpah. Lang kasih beno bentuk Pak Wah ber. God. Pak Wah mbak bangku pajaknya ke bolang jiju ku kemak. Mo. Ya, kamu pamit bawa apa? Assalamualaikum. Oh, makasih bawa apa? Hore! Paman baik sekali. Pukul sore ya Allah lah ya kak lang om. Terhiara oh. Awak dro kena adek lang. Oh, pai kan orangnya kan. Najami ranyo buat terus.
Nyanyak masak lang, punya nyanyak mampu apa? Ya. Kebetulan sekali, Bu. Perut kami sudah mulai keroncongan. Kira-kira ikan sureh pemberian paman bakal dimasak apa ya? Kalian penasaran kan? Ayo, kita bantu ibu memasak. Urusan masak-memasak, ibu memang jagonya. Ikan sureh yang sudah dibersihkan akan dimasak menjadi salah satu masakan khas Aceh yang super enak, kawan. Namanya asam keeng. Selain ikan sureh, bahannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, belimbing hulu, jeruk nipis, cabai merah, cabai hijau, dan pelengkap lainnya. Beri potongan ikan sureh dengan perasan jeruk nipis. Sementara itu, siapkan juga bumbu lainnya. Haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan asam sunti. Bang, ibang kerupuk muling Mbak Miwa. Bang, Pakong keeng. berbau belado. Bu balado. Man, bolang nagala. Galak. Itu yang kerupuk mulia yang kata goreng lagi bakmi apa? Gelang. Masukkan potongan ikan ke dalam belangong, campurkan semua bumbu. Tambahkan bubuk kunyit, merica, ketumbar, daun jeruk, dan lainnya. Setelah semua bumbu masuk, tambahkan air. Masak sampai kuah asam keeng mendidih dan ikan matang. Masakan asam keeng khas Aceh menjadi salah satu masakan legendaris yang banyak dicari teman. Menu ini dibuat saat acara-acara besar seperti nikahan, lebaran, dan syukuran. Mangat be. Nya kau masak begolom. Golom, prehijui le bi be. Masakan asam keeng buatan ibu sepertinya sudah matang teman. Tinggal diangkat dan siap dihidangkan. Nya gaduk hak no. Kau masak. Sabar, si Artrisnya para masaknya paras be. Ino kan, hanya dapet saudaranya nya tro. Bang Aulia. Kerja sama-sama dengan Bang Aulia. Bang Aulia saudaranya. Oh nyolong tombol buat ya pegat bangun tanah. Jadi sebenarnya lagi nyak kan baru mumpuk lepas luar jadi acok dano. Pokoknya setek lun dak pegat belangon dano. Sebenarnya maknya ngana lipeng. Betul, anak udah banyak anak lepeng. Yo mau tik nedet. Tapi waknya kau usaha nyak untuk menggantung rumah yang tak ada. Alhamdulillah, Tuhan bolang. Nyak senang lagian. Jadi tinggal bolang menye anak lepeng udah banyak. Bah, tapi nyak senang. Saatnya kita makan asam keeng. Makan asam keeng nggak afdol kalau nggak pakai nasi. Ayo kawan, nambah lagi. Daging ikan sureh gurih sekali. Teksturnya juga sedikit kenyal. Tambahan potongan asam sunti bikin mata mermelek teman. Oh iya teman, ternyata Bang Aulia masih ada hubungan saudara dengan ibuku. Terima kasih banyak ya Bang. Karena bantuan abang, ibu nggak marah dengan kami. Kata guruku, ikan sureh atau ikan tongkol memiliki sejuta manfaat kawan. Makanya, yuk, pegat lama. Gat, tapi bolang harus dimuat belajar. Banyak. Kandungan omega 3 ikan sureh membantu meningkatkan fungsi otak. Selain itu, ikan sureh kaya antioksidan yang bisa membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Tambah terus. Ini dia tempat pembuatan mie caluk. Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot.
Tempat pembuatan mie caluk nenekku ini sudah ada sejak tahun 1988. Dan usaha mie ini diwariskan turun-temurun loh. Sekarang kita bantu nenek membuat mie-nya yuk. Bahannya hanya tepung terigu yang diuleni dengan air yang sudah diberi pewarna makanan. Menguleninya harus semangat ya. Aduk terus sampai benar-benar kalis alias gak lengket. Setelah diuleni, adonan tepung lalu dipipihkan menjadi lembaran-lembaran seperti ini. Nah, Sarul, tugasmu memberi tepung pada lembaran adonan mie-nya ya. Gunanya supaya nggak lengket. Beri tepung secara merata. Seperti memberi bedak ya. Kalau sudah digilas menjadi lembaran semua, saatnya dipotong panjang menjadi mie deh. Kalau ini sih tugas Rafa dan Torik memotong lembaran adonan menjadi mie yang panjang ya. Hati-hati, jangan sampai lengket. Iya, benar. Dalam proses membuat mie caluk ini, adonan harus dijaga, jangan sampai lengket. Makanya harus diurai, jangan sampai jadi mie yang kusut. Selagi menunggu mie dipotong, Bibi sudah menyiapkan air mendidih untuk merebus mie. Semua proses berjalan dengan cepat loh teman. Masukkan mie yang sudah diurai tadi ke dalam rebusan air mendidih. Jangan terlalu lama merebusnya, karena kalau terlalu lembek, mie menjadi cepat hancur dan tidak enak rasanya. Cukup 3 menit saja, lalu angkat. Ini dia proses yang terakhir, yaitu memberikan minyak pada mie yang sudah direbus. Tentu saja guna minyak ini supaya mie nggak lengket. Lalu urai lagi ya, menggunakan sumpit besar ini. Mie caluknya jadi deh. Biasanya mie caluk ini disajikan dengan pecel sebagai pelengkapnya atau gulai kacang merah. Mie caluk ini bisa bertahan 10 jam dalam suhu ruangan biasa. Lebih enak sih langsung kita olah saja. Karena sudah membantu membuat mie caluk, Paman berbaik hati memberikan kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih ya Paman. Tada! Kali ini kami tidak membuat pecel sebagai pelengkap dari mie caluk. Mie caluk ini akan dijadikan mie kepiting khas Aceh. Bahan-bahannya mudah kok. Cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri. Jangan lupa sayuran pelengkapnya seperti wortel, toge, dan kol. Yang gak boleh ketinggalan tentu aja mie caluk dan kepitingnya. Potong cabai dan iris bawang supaya mudah dihaluskan. Kalau sudah dipotong, haluskan kemiri, bawang merah putih, dan cabai. Potong juga wortel, daun bawang, kol, dan seledrinya ya Ru. Kepiting sudah bersih. Bumbu juga sudah halus. Torik, Rafa, dan Kak Suci sudah menyiapkan apinya nih. Kita langsung saja membuatnya yuk. Tumis bawang merah, daun bawang, dan tomat. Masukkan kepiting yang sudah dibersihkan. Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air dan biarkan kepitingnya matang. Tanda kepiting matang, dia akan berubah warna menjadi merah. Perubahan warna merah pada hewan bercangkang ini karena reaksi dari kandungan zat kimia yang terdapat pada cangkang kepiting saat bertemu dengan panas. Kepiting memiliki zat warna yang bernama astaxanthin pada cangkangnya. Zat astaxanthin ini berwarna merah, kuning, dan merah tua. Saat mulai dimasak dan terkena panas, zat pigmen warna pada kepiting ini mulai terpisah. Makanya, kepiting jadi terlihat berwarna merah. Yang terakhir, masukkan mie caluknya.
mie dimasukkan terakhir supaya jangan terlalu lembek. Cukup merebus sebentar saja. Jadi deh. Jadi makin gak sabar nih. Warnanya menggoda. Pasti rasanya juga gak kalah lezat dengan buatan restoran deh. Ini dia mie kepiting Aceh ala kami anak meraksa. Tunggu apa lagi? Ayo, habiskan. Rasanya nikmat. Pedasnya pas. Mie-nya juga kenyal dan lembut. Yang paling mengasihkan yang satu ini nih. Sensasi menyedot cangkang kepiting. Nikmat. Kalau begini sih satu piring nggak akan cukup deh. Salam bocah tua.